untuk materi keempat, yaitu cerita pendek. Silakan. Teks ceramah sudah saya anggap selesai. Ada tugas berkaitan dengan ceramah tersebut. Sudah berkali-kali saya katakan, kamu harus konsultasi dengan saya berkaitan dengan ceramah tersebut. Jangan sampai ketika kamu sudah membuatnya, saya kembalikan tugas tersebut dengan alasan ini teks video yang kamu berikan hanya membaca saja. Padahal kamu tidak boleh membuka naskah ceramah tersebut, pandangan ke depan dengan ekspresi yang tepat. Dan sekali lagi, ketika materi itu disampaikan supaya kamu betul-betul menguasai, paling tidak berkaitan dengan pengalamanmu, ya. Dan carilah tema yang kira-kira menarik untuk dilihat, didengarkan oleh oleh teman-temanmu dan oleh saya sudah tentu sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, kita mulai tuliskan materi cerita pendek. Materi ini akan diujikan di dalam soal penilaian akhir semester. Ingat ya, soalnya nanti ada teks prosedur, teks eksplanasi. Teks ini sudah pernah diujikan dalam penilaian awal semester, tapi tetap dikeluarkan dengan jumlah yang tidak banyak. Berikutnya, porsi yang mendapatkan jumlah yang banyak adalah teks ceramah dan cerita pendek. Di cerita pendek inilah yang kadangkala jawabannya antara Amira, Benodi, Cika sering berbeda. Masing-masing memiliki jawaban dengan asumsi, dengan pendapat yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kamu bisa dengan tepat menjawab soal tersebut? Sebelum mulai, Siva, ya, tayangkan 2 film yang saya sajikan. Tugas kamu adalah tonton tayangan tersebut, kemudian pilih ya, film manakah yang kamu sukai, ataukah film yang pertama atau yang kedua. Sudah tentu dengan alasannya. Berikutnya, lihat soal nomor 2 sambil kalian kerjakan ketika kalian menonton film tersebut. Sederhana kok yang diminta di dalam soal itu. Ya, 1, 2, 3 soalnya kamu kerjakan sambil kamu menonton film tersebut. Gitu ya. Yuk kita tonton Siva filmnya. Kemudian soalnya akan saya share di grup BDR. Bisa ya, Siva? Yuk. Apakah sudah terlihat? Belum. Masih belum ya? Sudah sih. Ya, Oke. Fadil, tolong dicek kalau putus-putus ya, Fadil. Baik. Yuk. Hai, gue Cahyo, siswa SMK Putra Pertiwi. Gimana liburan kalian? Yang katanya cuma 2 minggu, tapi nyatanya 1 tahun lebih. Awalnya sih gue nggak percaya sama pandemi ini, tapi setelah gue cari tahu, ternyata berdampak besar, terutama bagi para pelajar. Di Indonesia, kasus virus corona juga tercatat mengalami peningkatan. Indonesia saat ini berada di urutan ke-18 negara dengan jumlah kasus COVID terbanyak di dunia. Selain berdampak pada kasus kematian, COVID juga berdampak pada karakter teman gue, khususnya dalam pembelajaran online. Contohnya kayak teman gue ini.
Ada juga yang kayak gini. Nah, kalau gua tipe yang kayak gini. Nah, kenapa gua kayak gini? Katanya, asalkan gua rajin absen sama ngikutin ujian sekolah, gua udah bakal dijamin lulus. Dan gua nggak peduli sama nilai-nilai gua. Yang penting gua lulus. Jadi, kalau gua udah lulus, gua bakal bebas deh. Dan gua nggak bakalan mikirin tugas-tugas gua lagi, absen-absen lagi, dan apailah itu segala macam. Yakin, bro? Hah? Dari hasil riset tahun 2018, terhitung jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7 juta orang. Tahun 2019 ada 7,5 juta orang. Lalu tahun 2020 ada 9,77 juta orang. Dan tahun ini tercatat ada 10,7 sampai 12,7 juta orang. Dari tamatan SMK saat ini merupakan tingkat pengangguran paling banyak dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Di tahun 2020 ada 6,8 juta pengangguran dan di 2021 ada 8,7 juta orang lulusan SMK yang menganggur. Dan angka itu selalu meningkat setiap tahunnya. Lu yakin mau jadi salah satu bagian dari jumlah itu semua? Terus gimana? Bener juga. Ngomong masih ada waktu, harusnya gue masih bisa belajar lebih giat lagi dan ngasah skill gue di SMK supaya pas gue lulus, gue masih bisa sukses dan gak jadi beban orang tua gue lagi. Keputus-putus ya?
Ya, lu 50. Putus-putus banget ya. Coba Fadil dibantu Fadil. Fadil tadi katanya juga lagi nge-lag, mungkin Aura bisa bantu, Bu. Iya, Ya, izin silakan share Aura. screen dong. Udah. Oke, Ra, udah. Suaranya belum ada, Ra. Belajar yang bener dong. Tapi kan kita udah kelas 2, harusnya kita seneng-seneng lah. Gimana mau seneng-seneng lu aja gak punya cewek. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah, kan masih ada tahun depan. Tapi kalau tahun depan mereka bakal nolak lu, Syat. Alasannya dia pengen fokus UN. Bener juga ya. Wah, berarti kita harus punya cewek nih sebelum kita kelas 3. Nah, bener tuh. Hai Sania. Sania lumayan juga ya. Gue inget banget tuh, gue kenal sama dia pas mos. Kalian kenapa nggak bawa nontek? Udah gue bilang kan kemarin, denger gak? Hai, gue Rosyad dari SMP Penerus Bangsa. Gue Sania dari SMP Pejuang Bangsa. Ayah lo kerja di planetarium ya? Hah? Iya, soalnya wajah lo terang banget, melebihi terangnya cahaya bulan. Asal lo tahu, bulan itu nggak menyinari cahayanya sendiri, tapi bulan memantulkan cahaya dari bintang yang contohnya matahari. Woi, lo berdua malah ngobrol, nggak tahu apa lagi dihukum. Dasar kelas 10 nggak tahu diri. Iya kak, Iya, maaf Kak. kak. Wey, Sania mah pinter, nggak kayak lu. Ulangan kimia dapat 50. Ya nggak apa-apa lah. Kayaknya gue bakal deketin Sania nih. Ya bisa aja lu. Kalau lu gimana? Nggak tahu nih, kayak gue deketin anak SMA sebelah. Anak SMA sebelah? Yoi. Asik. Itu Nabila tuh. Iya. Nap. Apaan sih? Nap, bantuin kita dong, Nap. Iya dong, Bantuin bagus apaan kita. Bantuin kita deketin cewek. Angkat terti gue mau tebas dulu nih. Please, Nap. Pasti gue. Kan lo sohib kita dari SD. Ya udah deh, udah tahu caranya. Nih gue kasih tau nih ya caranya. Kalau lo mau disukain cewek itu, lo harus rajin olahraga, biar badan lo tuh six pack. 4, 5, aduh. Ya elah, gimana lu berdua mau cewek? Push-up gitu aja gak kuat, lari lu 10 putaran. Nih gue kasih tau nih ya, langkah kedua kalau mau berdua deketin cewek, lo harus tahu cewek itu suka apa. Nap. Lo anak paskibra kan? Iya, kenapa? Sania juga paskibra ya? Jangan-jangan mau deketin dia ya? Uh, Gue kasih tahu aja nih ya, Sania itu sukanya cowok yang pintar, terus ganteng, nggak kayak lo. ya kan gak ada salahnya berusaha. Ya, kalau mau coba sih, besok latihan basket deh. Seriusan nih? Iya, kayaknya. Kencang kanan dan tegap dan hei kamu murid baru ngapain geser-geser? Iya kak. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan peredaran darah kecil? Saya bu, saya. Ya Rosya. Peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru terus ke jantung lagi bu. Sebenarnya jawaban kamu betul, tetapi belum lengkap. Tidak apa-apa. Kerja bagus, Rosya.
tau nggak? Di Mandiri Sekolah ada seleksi calon ketua OSIS sama MPK loh. Lo mau ikut gak? Seleksi ketua OSIS ketua MPK. Seleksinya kayak gimana tuh? Ada 2, jadi pertama lo harus menyampaikan visi misi lo kayak presentasikan gitu. Terus yang kedua ada tes akademik, jadi lo dirata-ratain dari semua calon yang ikut. Lo mau ikut nggak? Aneh, lo ikut juga nggak? Oh, gue sih ikut, cuman nggak mau jadi ketuanya, gue lebih mau jadi ketua sekdi. Ya udah, boleh deh gue ikut. Yuk. Al, gue bingung banget Del. Gue kan nyalonin diri jadi ketua OSIS nih. Tapi gue aja belum nyiapin apa-apa. Gue juga bingung nih, Chat. Cara gue jadian sama Ratu gimana ya? Gimana ya caranya Sania mau sama gue kalau gini caranya? Gimana ya cara Ratu dia mau sama gue? Kayaknya kita gagal deh punya pacar di SMA. Jadi kita gagal, Chat. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hati. Untuk dia. Lo jadi nyari Jadi sih, gue sih udah nyiapin. sukses ya visi misinya. Gue yakin lo pasti bisa. Iya, Duluan ya. Iya, Dadah. hati ya. Chat, gue suka deh visi misi lo. Gue yakin pasti lo menang. Hah? Sania, lo mau nggak jadi pacar gue? Jadi gitu. Akhirnya gue sama Aldi udah ngelakuin apa yang tadinya kami kira nggak bakal mungkin. Gue jadi ketua OSIS dan lulus dengan nilai yang sangat membanggakan. Sania, karena dia nggak pernah lelah untuk belajar, akhirnya dia keterima beasiswa ke Harvard University. Nggak apa-apa deh, gue tetap bahagia kok walaupun setiap hari video call. Nabila, sohib gue dari SD yang sukses bikin badan gue remuk karena kebanyakan push up, sekarang jadi atlet basket. Medali internasional disikat semua. Aldi, teman seperjuangan gue waktu SMA, berkat kerja kerasnya dia keterima di Akademi Kepolisian. Semoga suatu hari nanti dia bisa membasmi kejahatan. Gue dapat pelajaran kalau nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Asal lo berani untuk selalu berusaha, bekerja keras, dengan tulus, dengan ikhlas, karena cinta. Dinyalakan kameranya, Ibu akan menyapa kalian dan menanyakan setelah kalian menonton film tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ibu kasih waktu 5 menit, kamu selesaikan terlebih dahulu beberapa soal tersebut. Ibu persilakan, ya.
tidak dimatikan kameranya karena Ibu akan melihatnya dan berikutnya akan Ibu cek satu persatu jawaban dari kalian. Setelah itu kita mulai masuk materi yang sebenarnya. Jawab apa adanya. Saya tidak pernah membatasi kalau kamu memang suka yang A, silakan kamu jawab yang A. Sudah tentu dengan alasannya. Kalau kamu sukanya yang B, film yang kedua, dipersilakan. Tapi sudah tentu dengan alasan yang tepat. Ya. Ya. Buka jawaban kamu, kita akan membahasnya. Materi cerita pendek, target yang ingin dicapai, yang pasti kamu harus mengetahui seperti apa sih cerpen itu, ciri-ciri khas cerpen itu yang seperti apa, kemudian kamu bisa mengungkapkannya alur cerita cerpen itu beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Berikutnya, kamu juga harus mengetahui bahwa cerita pendek memiliki ciri kebahasaan di dalamnya. Setelah kamu mengetahui berkaitan dengan materi cerita pendek, kita akan membuat cerita pendek yang sangat sederhana berdasarkan pengalaman yang kamu alami selama ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Siva. Halo Siva. Iya, Bu Lis. Terdengar apa yang saya katakan? Betul. Tahun lalu ada produk karya siswa yang dibuat selama pandemi. Ya, begitu pula kelas 11 IPA 7 dan kelas 11 IPA 8 akan membuat sebuah kisah yang berkaitan dengan
pembelajaran BDR, PTM, pokoknya selama pandemi. Ada peristiwa apa yang kamu alami? Peristiwa itu akan kamu rangkaikan di dalam sebuah cerita yang nanti dapat dikategorikan sebagai cerita pendek. Ibu akan memberikan juga contoh cerita pendek yang Ibu buat sangat sederhana. Dan kisah ini Ibu alami ketika BDR, ketika PTM, ketika masa pandemi. Ya, secara bertahap. Jadi kalau ceramah kamu membuat video, sedangkan kalau membuat cerita pendek dalam bentuk tulisan, tapi nanti cara membuatnya tidak usah terlalu panjang, karena terlalu panjang nanti yang membacanya kurang begitu menyenangi, tapi kita pakai modifikasi, kita pakai beberapa gambar. Kalau memang nanti saya akan berkonsultasi dengan beberapa yang jago teknologi, gimana ya cara membuatnya ya, supaya jatuhnya adalah digital gitu loh. Jadi dia bisa keluar sendiri, bergerak sendiri, dan seterusnya. Begitu kalau memang nanti sulit, pokoknya prinsipnya kamu membuat cerita pendek. Sekali lagi, yang harus kamu kuasai adalah yang pertama kamu harus tahu ciri-ciri cerita pendek seperti itu, kemudian alur ceritanya seperti apa, bahasanya bagaimana, sudah tentu unsur intrinsik yang akan diungkapkannya, sedangkan ada unsur ekstrinsik juga yang bisa kita ungkapkan di dalam cerita pendek itu. Dan pembelajaran hari ini saya buka dengan 2 film pendek. Pertanyaan saya, mudah-mudahan pengantar pembukaan pembelajaran cerita pendek bisa membuka wawasan kamu seperti apa cerita pendek tersebut. Saya coba ya. Nah, saya coba. Bisa nggak Ganesha? Halo Ganesha, saya sapa Ganesha. Ya, Bu. Ya, Ganesha. Tadi ada 2 film. Kalau kamu sukanya film yang mana? Saya sukanya film yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Nggak jauh dari kamu kali ya. Kayaknya ya temanya berkisar dengan kehidupan saat ini. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Ganesha menyenangi yang kedua? Menurut saya lebih lucu aja, Bu. Oh, lucu, karena kamu suka yang lucu-lucu. Nggak apa-apa. Sekarang akan saya sapa yang namanya Razil. Halo Razil. Halo. Razil. Ya, kamu suka yang mana? Yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Jangan pengaruh sama Ganesha ya. Jangan ikut-ikutan sama Ganesha. Jangan. Berikutnya saya akan sapa kembali IPA 7 adalah Maharani. Halo Maharani. Maharani? Maharani? Aduh, hilang sekali. Anak ini sering menghilang ini. Maharani? Halo? Maharani? Berikutnya, saya akan sapa berikutnya adalah Vinka. Halo Vinka. Vinka. Ya, Bu. Ya, kamu suka yang mana? Yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Kamu ada ikutan sama Ganesha, maka saya coba sekali lagi. Saya akan sapa yang namanya Gevira. Silakan Gevira. Iya, Bu. Kamu suka yang mana? Saya juga suka yang kedua, Bu. Aduh, yang kedua. Adi Saputra? Adi Saputra? Hadir, Bu, hadir, Bu. Kamu suka yang mana? Yang kedua, Bu. Aduh. Berikutnya Nasiwa Kiara Dewi Katalina. Iya, Bu. Suka yang mana? Saya lebih suka yang kedua. Iya, nggak apa-apa. Alasan kamu? Alasan saya pertama untuk setting dan latar tempatnya itu saya mengenalnya karena kan sekolah kita sendiri ya, Bu. Nah, terus untuk kejadian-kejadian dan peristiwanya juga kita sebagai siswa-siswi itu pernah mengalaminya seperti tadi seleksi calon ketua OSIS, bikin visi misi, dan itu pasti kita yang pernah mengalaminya akan lebih tertarik untuk menontonnya. Jalan ceritanya juga bagus dan lucu sehingga kita tidak bosan sebagai audiens ini untuk menontonnya, Bu. Ya, saya sapa satu kali lagi Muhammad Landri. Halo Muhammad Landri. Iya, Bu. Ya, kamu suka yang mana?
Saya yang kedua juga, Bu. Ya. Nah, sekarang terlepas kalian menyukai film yang kedua, bukan berarti film satu itu tidaklah bagus. Keduanya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan. Keduanya pelaku utamanya seusia dengan kalian. Kemudian keduanya pun peristiwa yang dialaminya oleh pelaku utamanya juga dialami oleh kalian. Jadi kalau ada yang menyenangi film pertama, itu juga tidak jadi masalah. Alasannya mengapa saya menyenangi film pertama, karena mungkin lebih sederhana dan lebih mengena bahwa itu sebetulnya film itu berisikan sindiran buat saya, atau buat teman saya, atau buat yang lainnya. Dan itulah gambaran nyata ketika BDR, ketika masa pandemi berlaku dan ada proses pembelajaran di rumah maupun di PTM. Itu yang jelas di rumah. Sampai akhirnya ceritanya ditutup dengan satu koda yang begitu bagusnya. Itu berupa sebuah sindiran. Ternyata anak itu mengenakan pakaiannya hanya bagian atasnya saja yang lengkap. Sedangkan di bawahnya masih memakai celana pendek. Sekarang akan saya tanya, mungkin Fadil termasuk pilihan yang mana? Yang satukah tokohnya, yang kedua, atau yang ketiga? Sepertinya saya serba salah, Bu. Kalau yang males saya enggak. Tapi kalau rajin banget saya juga enggak, misalkan. Tapi kalau santai saya juga enggak. Maka saya jatuh pilihannya yang keempat, Bu. Kalau misalkan film itu saya jadikan yang panjang, saya tokoh yang keempat yang akan saya munculkan. Mungkin saja itu akan terjadi. Tapi ada yang tokohnya adalah tokoh yang pertama. Sepertinya saya mendekati pelaku yang pertama, Bu, tokoh yang pertama, yang semuanya sudah teratur karena memang satu tuntutan di masa pandemi ini. Dah, silakan tuliskan jawaban nomor 1. Nomor 1, kamu menyenangi film kedua, alasannya titik-titik. Berikutnya, soal nomor 2, saya akan sapa berikutnya adalah Muhammad Ramdan. Silakan Muhammad Ramdan. Silakan. Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan tidak ada. Berikutnya saya akan sapa berikutnya Veronica. Halo Veronica. Veronica? Veronica? Ya, Bu. Juga hilang. Veronica, silakan. Silakan jawab nomor 2. Iya, Bu, bentar, Bu. Silakan. Kalau buat yang film pertama itu dia seperti Ya, kamu jawab yang nomor 2. Kan kamu senang film yang mana? film yang pertama, Bu. Ya, silakan kamu senang film pertama. Di manakah setting dari cerita itu diungkapkan? Di rumahnya dia. Di rumah. Dan kapan cerita itu diungkapkannya? Pagi hari. Ya, saat pandemi. Oh iya, saat BDR, pagi hari sampai siang hari. Kurung proses pembelajaran di rumah. Saya ulang kembali, jadi waktunya itu menggambarkan masa pandemi, saat BDR, dari pagi sampai siang hari. Ya, nah berikutnya kalau misalkan film kedua, tadi Adi yang menjawabnya, Di, silakan Di, nomor 2, Di. Baik Bu, kalau letaknya? Baik Bu, kalau baik Bu, untuk latar tempatnya itu ada di sekolah kita sendiri atau SMA Negeri 70 Jakarta dan latar waktunya itu pada siang hari. Bu. Jadi di mana settingannya adalah di sekolah, kapan cerita itu diungkapkan? Ketika si pelaku itu posisinya di kelas 11, ya, dari pagi hari sampai pulang sekolah. Karena ceritanya itu diungkapkan prosesnya dari pagi hari sampai pulang sekolah dan waktunya itu ketika anak yang bersangkutan duduk di kelas 11, ya. Karena ini penting sebagai datanya.
Berikutnya nomor 3, maka dijawab oleh Hana. Silakan Han, kamu film yang mana yang kamu sukai? Yang pertama, Bu. Ya, siapakah tokohnya? Pemeran utamanya Cahyo Puji Nugroho. Ya, sebetulnya tokohnya itu ada 3 orang, tapi dimerankan oleh 1 orang, yaitu Cahyo sebagai peran utamanya. Sedangkan kalau berikutnya di film kedua adalah Rosat. Ya, nah berikutnya adalah nomor 4. Silakan yang menjawab Fadil. Fadil suka yang mana, Fal? Fadil? Iya, Bu. Kamu suka yang mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua, apa? Bercerita tentang apakah film pendek itu? Tentang kisah seorang siswa, Bu. Di masa sekolahnya, terus dia mencari orang yang dia sukai, habis itu dia lebih aktif di sekolahnya, Bu, seperti ikut OSIS dan sebagainya. Ya, jadi ceritanya mengisahkan seorang siswa yang memiliki keinginan kuat ya untuk mendapatkan teman spesial dan menginginkan apa yang dijadikan impiannya. Jadi sebetulnya film itu mengisahkan usaha yang dilakukan oleh Rosat ketika dia mendapatkan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sekali lagi, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sedangkan di film pertama mengisahkan 3 karakter siswa yang tergambarkan saat BDR masa pandemi ini. Jadi ceritanya mengisahkan 3 karakter saat pandemi, saat BDR, ya. Dengan di akhir ceritanya ditutup dengan 1 pesan yang ingin disampaikan. Kalau kamu termasuk orang yang pertama yang memiliki sebuah anggapan, pasti naik ke kelas. Apakah ada rasa kebahagiaan, ada rasa atas usaha yang sudah kamu lakukan. Kalau misalkan pun kamu naik kelas, apakah cuma hanya belas kasihan dari beberapa guru atau yang lainnya? Apakah kamu termasuk seperti yang diungkapkan di dalam cerita tersebut? Ya, lanjut berikutnya kita akan lanjut nomor 5. Yang pasti film yang pertama dengan film yang kedua banyak pesan yang ingin disampaikan. Dan film tersebut dapat kita kategorikan sebagai cerita pendek. Kalau diungkapkan dalam bentuk skenario, kalau nanti akan diungkapkan dalam bentuk tertulis, film tadi dapat dikatakan sebagai cerita pendek. Apa alasannya? Karena cerita pendek adalah sebuah cerita yang mengisahkan. Jadi sekali lagi cerita pendek, silakan Anda tuliskan di bawahnya. Cerita pendek adalah sebuah cerita yang mengisahkan. Bisa fiktif, bisa kisah nyata, bisa kombinasi antara fiktif dan nyata. Jadi saya ulang kembali, cerita pendek itu bisa saja merupakan fiktif, bisa pula itu kisah nyata, bisa pula kombinasi yang mengungkapkan sebuah peristiwa yang dialami oleh pelaku utama. Saya ulang kembali. Siapa nih? Siapa? Kenapa? Ada dasinya? Ada. Bentar ya. Kamu mau butuh dasi aja? Apalagi? Taruh aja uang 25. Saya ulang kembali. Jadi saya lagi aja. Jadi cerita pendek itu berkisar mengenai sebuah cerita, bisa rekaan itu bisa tidak nyata, bisa pula nyata atau kombinasi yang mengungkapkan sebuah peristiwa yang dialami oleh si tokoh utama. Jadi di dalam filmnya Rosat dikisahkan Rosat yang memiliki keinginan yang begitu kuat
untuk mendapatkan teman spesialnya sekaligus apa yang dia inginkan. Ya, nah berikutnya lanjut. Berikutnya nomor 5 nanti kita bahas. Tadi sudah mengapa film itu dapat dikatakan cerita pendek. Apa ciri-ciri dari cerita pendek? Ciri cerita pendek yang pertama, 1, silakan Anda tuliskan, 1 ceritanya bisa rekaan, bisa pula nyata, bisa pula kombinasi. Kalau ceritanya si Cahyo, itu adalah kisah nyata. Kalau ceritanya si Rosat, bisa kisah nyata. Karena Ganesha, menurut Ganesha, katanya tidak jauh ke peristiwa yang dialami oleh si Rosat mirip dengan saya. Ya, ada miripnya, Bu, gitu loh. Tapi tidak semuanya. Gitu. Berikutnya, yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, fokus pada satu aspek. Fokus pada satu peristiwa. Hanya satu peristiwa yang diungkapkan. Maka settingannya lebih baik satu fokus di satu tempat. Kalau waktunya dari pagi sampai malam hari tidak jadi masalah. Jangan berubah tempat. Jangan berubah tempat. Diupayakan fokus saja di satu tempat. Ya, kalaupun nanti terjadi pindah tempat, lokasinya setting, tapi tidak boleh terlalu banyak. Berikutnya nomor 3, mengungkapkan masalah yang penting. Jadi ada masalah yang harus kamu ungkapkan. Di cerita pendek Rosat, dia mengatakan bahwa apa sih yang nggak bisa kita ambil? Apa sih yang nggak bisa kita capai? Ya, semuanya bisa kita lakoni. Asalkan ada usaha dari kita sendiri. Kemudian peristiwanya tadi seperti yang saya katakan harus diungkapkan secara cermat dan detail gitu. Bukan berarti satu peristiwa tidak ada pendukung peristiwa detailnya, tapi tetap fokus pada satu masalah. Lebih pendek daripada novel. Yang pasti jangan berpanjang-panjang ria ketika kamu bercerita lewat cerita pendek. Kalau ceritanya panjang, akhirnya jatuhnya nanti cerita bersambung atau mirip seperti novel. Dan yang terakhir, bahasanya haruslah lebih hidup. Mengapa? Karena dari cerita yang pendek itu kamu upayakan bahasanya haruslah bahasa yang hidup, kemudian sugestif, jadi ada daya tariknya, ada ajakan, pendek, tapi bukan berarti tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Maka bahasanya harus menggunakan bahasa yang sugestif, provokatif, mengajak, gitu ya. Secara tidak langsung, mudah-mudahan setelah kamu menonton film tersebut, hati kamu tergerak. Untuk dapat cewek aja, Ganesha, halo Ganesha, untuk dapat cewek aja nggak gampang, ya. Untuk dapat cewek, gimana kalau kamu ingin jadi dokter, gitu. Ada usaha yang harus kamu lakukan, ya. Itu udah pasti, dan mumpung kamu masih diberikan kesempatan. Sekali lagi di dalam cerita tersebut dikatakan oleh Rosat, mumpung kita masih ada kesempatan. Dan jangan lupa ketika kamu melakukan usaha, kamu pasrahkan kepada Tuhan kalau kita memang beragama. Itulah film yang ingin disampaikan oleh Rosat dengan kawan-kawan. Selintas tema ceritanya tentang kehidupan anak 70, betul memang dilakoninya seperti itu, ya. Kemudian lika-likunya seperti itu, dan cocok dari apa yang diungkapkannya. Begitu pula film pertama, walaupun sederhana film itu, terasa ketika kita menonton film itu terjawablah kamu kelompok yang 1, 2, 3, atau mungkin nanti kamu akan memunculkan karakter yang keempat. Saya akan menyapa Fadil. Tadi saya menyapa sedikit Fadil. Fadil. Ada, Bu. Ya, kamu karakter yang mana kalau nomor 1, 2, 3? Saya. Kalau malas tidak.
Kalau santai juga tidak. Nomor 1 mungkin nggak, Fadil? Nggak begitu, Bu. Nggak begitu kan? Maka kamu kalau nanti melanjutkan film itu, kamu memunculkan yang keempat ya, karakternya ya, Fadil? Iya, Bu. Iya. Alif. Sekarang Alif, kamu karakter yang mana, Alif? Kalau 1, 2, 3. Alif. 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 Alif hilang. Alif hilang ya. Bagus. Alif hilang ya dari peredaran. Sangat disayangkan. Nah, sekarang berikutnya. Pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut otomatis banyak sekali. Ya. Pasti banyak. Kamu selesaikan pesan tersebut, nanti kamu kirim ke grup BDR. Berikutnya, tugas yang harus kamu lakukan. Sederhana. Kamu harus menuliskan daftarnya di grup BDR. Carilah cerita pendek. Ya, silakan nanti kamu share. Tadi pertanyaan yang tadi lengkap, kemudian cari link atau cari cerita pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1, ya, kisahnya tidak bertentangan dengan agama, ras, atau berikutnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan agama, ras, dan tidak pornografi. Ya. Yang kedua, tidak terlalu panjang ceritanya. Berikutnya, tema ceritanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita, kehidupan anak sekolahan, kehidupan remaja, dan seterusnya. Jangan mengisahkan politik. Saya tidak mau membahas yang berkaitan dengan politik. Saya ulang kembali, kamu harus mencari cerita di media sosial, cerita pendek, tuliskan linknya saja, kemudian perhatikan, baca cerita tersebut, tidak pornografi, tidak berbau ras, tidak berkaitan dengan agama, menyentuh agama, menyinggung agama tertentu. Tidak terlalu panjang. Berikutnya, usahakan tokohnya adalah anak sekolahan. Nomor ketiga, setelah kamu baca, buat ringkasannya. Buat ringkasannya adalah tuliskan 1 paragraf sampai 2 paragraf saja berkaitan dengan cerita tersebut. Contohnya seperti yang tadi dikisahkan, anak sekolahan yang bernama Rosat ya ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Yang pertama yang diinginkan adalah mendapatkan teman yang begitu spesial di matanya dia. Ternyata tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan usaha yang harus dilakukannya. Kalaupun usaha itu sudah dilakoninya, ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Tapi tidak jadi masalah, yang pasti dia sudah membuktikan ada usaha yang sudah dilakukan oleh si tokoh utamanya. Contohnya seperti itu, kamu membuat ringkasan ceritanya. Paling tidak 2 paragraf. Saya ulang kembali, pukul 12 di-share tugas tersebut. Sebentar, saya lihat jamnya. Masih 11:17. Yang pertama, tadi kan tulisannya ada bab keempat cerita pendek. Kamu jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari di media sosial contoh cerita pendek. Tadi saya bilang, jangan terlalu panjang. Tulis linknya. Kemudian nomor 3, buat rangkumannya atau buat ringkasannya antara 1 paragraf sampai 2 paragraf saja. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran cerita pendek pada siang hari ini. Siva, terdengar tidak? Halo? Terdengar. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan, belum ada tanya jawab karena kamu sudah menonton sebagai pengantar pembelajaran cerita pendek. Berikutnya akan saya lanjutkan
untuk minggu depan, semoga 2 kali pertemuan sudah bisa mendapatkan bayangan untuk materi cerita pendek ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri? Pukul 12 Saya kamu mau share di grup. Ya, silakan. Ya Bu, saya mau izin bertanya untuk rangkumannya itu sendiri boleh diketik ya Bu? Tulis tangan aja deh. Ya, cuma 1 paragraf kok. Ya, cuma 1 paragraf karena saya khawatir ada yang langsung menyalinnya, mengambil tugas itu oleh temanmu gitu. Ditulis aja, sederhana kok, cuma 1 paragraf. 1 paragraf menulis itu hal yang biasa. Ini Asti yang bertanya ya, As? Naswa Ciara, Bu. Oh, Naswa juga. Karena saya terbiasa membaca tulisan kamu ya. Kamu tuh kan saat ini menulis tangan itu kurang hati-hati. Kadang-kadang titik komanya kamu tidak tempatkan. Di dalam ujian kalimat efektif, saya mengatakan tidak ada nilai setengah-setengah gitu loh. 1 aja kamu salah ya saya anggap salah. Jadi nilainya nggak memuaskan gitu. Gitu ya. Jadi saya mau tulisan tangan, pakai huruf kapitalnya dan seterusnya. Gitu. Pesan Ibu, moralnya saya kamu izin selesaikan. bertanya Boleh? lagi. Terakhir, untuk ceritanya boleh sama atau harus berbeda ya Bu antara satu dengan yang lainnya? Makanya sekarang kamu tuliskan dulu daftarnya dong. Cerita di media sosial banyak. Dari buku kamu boleh, dari majalah kamu juga boleh. Asal kamu tuliskan sumbernya nanti, kemudian kamu siap ketika saya baca, saya pilih salah satunya, ada yang menarik, saya ambil gitu. Nggak apa-apa, dari sumber mana aja boleh. Dari buku pelajaran boleh. Asalkan cerita pendek. Makanya tadi saya bilang jangan panjang-panjang ya, sekitar 3 halaman aja, 3 lembar aja gitu. Ya, nanti kita akan menganalisisnya, walaupun pendek, alur ceritanya tuh memenuhi persyaratan. Begitu? Ada yang ingin disampaikan? Ada? Ada? Kalau tidak ada, cukup waktunya pukul 12 sampai pukul 12. Halo? Boleh ditambahin 1 jam nggak Bu? Sampai pukul 1. Boleh. Pukul 14 ya, kamu kan harus sholat dulu. Bunyi azan, kamu sholat. Pukul 14 kirim ke grup BDR. Gitu ya. Saya akan buka oleh pertama IPA 7 Afifah. Langsung kamu tuliskan daftar listnya ya. Listnya judul cerpennya apa supaya temanmu tidak bisa sama. Kalau antara IPA 7 dengan IPA 8 beda nggak apa-apa. IPA 7 nggak boleh sama. Begitu? Tapi kalau sama pasti saya akan komentar kok. Kayak kemarin, jangan yang ini dong gitu loh. Cuma nggak ada yang nanggapi di grup BDR. Gitu ya? Oke, Bu. Gitu? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu mundur, kamu kegiatan luring. Ibu tunggu pukul 14. Tugas itu sudah ada di grup BDR. Yang pertama jawaban soal 7. Berikutnya link cerita pendek kamu, kemudian tuliskan rangkuman atau ringkasan dari cerita tersebut. Sehingga ketika besok, minggu depan ada pembelajaran cerita pendek, kamu cocokkan antara cerita yang kamu dapatkan dengan konsep yang akan saya jelaskan. Apakah antara konsep itu dengan si pembuat cerita pendek itu berhubungan atau tepat. Ketika sudah kita analisis, kamu sudah tahu persis, baru kita akan membuat cerita pendek tentang kehidupan kamu yang sederhana. Tapi kesederhanaan cerita yang kamu buat tetap bisa dikatakan sebagai cerita pendek. Ada pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia. Makasih. Benodi, halo Benodi. Halo Benodi. Halo Benodi, jangan cuman hanya absen kemudian kamu menghilang. Saya ulang kembali, Maharani masih adakah? Tidak ada. Tinka masih ada? Guntur. Halo Guntur. Tidak ada, ya. Halo, Bu. Ya udah. Halo, ini siapa yang menyaut? Guntur, Bu. Ya, Guntur. Makasih. Siva, kita akhiri. Makasih ya Siva dengan Fadil sudah jadi host pelajaran bahasa Indonesia. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.